Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, saya Agita Nurhasana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mind map-nya yang akan kita bahas yaitu adalah yang pertama luas dan batas Indonesia, kemudian letak Indonesia meliputi letak astronomis, letak geologis, letak geomorfologis, letak maritim, dan letak sosioekonomi. Kemudian dilanjutkan dengan jalur transportasi, alur kepulauan laut Indonesia, dan yang terakhir tentang potensi sumber daya laut. Oke, dimulai dari yang pertama luas dan batas teritorial Indonesia. Luas Indonesia, kalau dilihat dari luas secara keseluruhan, terdiri dari 5,2 juta kilometer persegi dengan luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautannya 3,3 juta kilometer persegi. Nah, bisa kita simpulkan luas darat dan luas laut itu lebih luas laut, maka Indonesia itu berpotensi di bidang maritim. Ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas selanjutnya ya. Oke. Nah, kenapa? Karena perbandingan luas daratannya hanya 1/3, sedangkan luas lautannya itu 2/3 dari wilayah teritorial Indonesia. Batas Indonesia. Batas Indonesia, kalau dilihat dari peta, ini ada di batas sebelah barat ada Samudra Hindia, kemudian di sebelah utara di sini ada Malaysia, Singapura, kemudian ada Malaysia lagi ya di sini, ada Filipina dan ada Samudra Pasifik. Kemudian ada batas timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian di sebelah selatan ada Samudra Hindia, ada Timor Leste, dan ada benua Australia, ya, Laut Arafuru, benua Australia. Nah, itu adalah batas wilayah Indonesia. Nah, kita lihat batas wilayah ini kan tidak semuanya berbatasan dengan semua wilayah Indonesia itu berbatasan di daratan, ya. Ini ada batas lautannya. Nah, maka kita lihat ada batas secara teritorialnya. Nih, yang pertama ada batas landas kontinen. Ini kalau misalkan batasnya di laut ya. Nah, batas landas kontinen itu adalah batas dari dasar laut secara geologis dengan kedalamannya 200 meter. Jadi kalau misalkan batas pulau terluar, misalnya pantai barat Sumatera ya, itu kan dia berbatasan ke laut bebas. Nah, itu ada batas landas kontinen diukurnya kedalamannya kurang dari 200 meter. Maksimal 200 meter. Ini kedalaman ya. Kemudian batas teritorial, kalau batas teritorial ini adalah batas laut yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas. Ya, jadi ini dari pantai pulau terluar itu ditarik 12 mil batas teritorial. Kemudian ada batas zona ekonomi eksklusif, ya, di mana batasnya ini lebih luas, yaitu selebar 200 mil ke arah laut terbuka. Ya, ini dari garis dasar pantai pulau terluar. Kita bisa lihat di sini, kalau ini adalah pantai pulau terluar, ya, misalnya pantai barat Sumatera. Nah, kalau batas landas kontinen, ini, lihat, ini adalah batas landas kontinen. Kedalaman maksimal 200 meter. Kedalaman, ya, itu landas kontinen. Kalau batas teritorial, ini adalah pantai, ya. Pantai itu berarti dari garis dasar pantai pulau terluar, ini mengarah ke laut, itu 12 mil secara horizontal. Kemudian batas zona ekonomi eksklusif, ini dari garis pantai pulau terluar, itu ditarik selebar 200 mil ke arah laut lepas, ya kan? Nah, sisanya maksimal lebih dari 200 mil itu adalah laut bebas. Nah, ini untuk zona ekonomi eksklusif, ini adalah hak nelayan Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya laut yang ada, gitu ya. Oke, lanjut ya. Mengenai letak Indonesia, nah ini langsung yang kedua, letak Indonesia ada letak astronomis. Kita bisa lihat di sini, ini ada garis ya. Indonesia itu terletak di garis ekuator. Lihat ini 0 derajat. Ya. Berada di peralihan antara lintang utara dan lintang selatan. Oke, kalau dilihat dari garis lintang, posisi lintangnya ada 6 derajat LU, lihat 0 sampai 6 derajat LU, ini batasnya dengan
di lintang selatan sampai dari 0 ke 11 derajat lintang selatan. Nah, kita bisa lihat posisi Indonesia itu berada di lintang rendah, ya. Maka efeknya Indonesia beriklim tropis, gitu. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, batas garis bujur atau garis meridian itu di kota Greenwich di Inggris, ya. Nah, pas Indonesia ini hampir malah seluruh wilayah Indonesia itu terletak di bujur timur, ya. Di antaranya batas 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, akibatnya Indonesia memiliki 3 wilayah waktu. Di antaranya ini di sini ada Pulau W. Nah, Pulau W ini adalah 105, ini pangkal waktu Indonesia Barat, ya. Di sini. Kemudian pangkal waktu Indonesia Tengah di sini, ya. Ini wilayah Indonesia Tengah. Selisihnya 1 jam, dan waktu Indonesia Timur ini 135 pangkalnya. Gitu. Karena setiap 15 derajat bedanya 1 jam. Oke, jadi Indonesia punya 3 wilayah waktu, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kalau letak geologis Indonesia, dilihat dari 3 lempeng, Indonesia itu terdiri dari lempeng Eurasia. Ini kalau kamu lihatnya dari peta geologi, ya. Lempeng Eurasia, Indo-Australia yang ini, dan lempeng Pasifik. Akibatnya, Indonesia rawan terjadi gempa tektonik. Lihat, ini pertemuan lempengnya yang garis merah ini, ya. Nah, ini rawan terjadi gempa akibat pergerakan lempeng. Kemudian terdapat pantai yang rawan tsunami. Pantai yang rawan tsunami adalah pantai-pantai yang berhadapan langsung dengan zona pertemuan lempeng. Lihat di sini, ya. Oke, pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, selatan Bali, sampai selatan timur Nusa Tenggara Barat, ya. Kemudian dilalui oleh rangkaian gunung api atau sirkum. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada rangkaian gunung api. Ini nyambung, ya. Ini ada sirkum Mediterania yang arahnya ke sini sampai ke Timor Leste ini, ya. Tuh sampai nyambung ke pegunungan Ural. Ini adalah gunung api. Misalnya di sini ada Gunung Krakatau, ada Gunung Merapi, ada Gunung Ciremai, Gunung Salak, dan sebagainya sampai Gunung Tambora, ya, yang ada di Nusa Tenggara. Nah, itu adalah jalur sirkum Mediterania. Sedangkan jalur sirkum Pasifik ini lewat sini, Sulawesi, ya, ke Maluku, ke Irian. Nah, itu adalah sirkum Pasifik. Kemudian efek lainnya, karena dia dilalui oleh jalur gunung api yang aktif, maka tanahnya subur. Setiap terjadi erupsi akan menghasilkan mineral yang bisa menyuburkan tanah. Kemudian selain itu, Indonesia jadi kaya akan sumber daya tambang karena material yang ada di dasar bawah permukaan bumi itu bisa naik ke permukaan. Gitu, ya. Itu adalah dampak dari letak geologis. Selanjutnya adalah letak geomorfologis. Kalau geomorfologis Indonesia, jadi kalau geomorfologis itu adalah bentuk permukaan bumi. Ya, ini masih nyambung sama yang geologis tadi. Bahwa letak permukaan bumi Indonesia itu sangat bervariasi. Ya, Indonesia itu memiliki garis pantai terpanjang di dunia, ya, dengan dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, tadi rangkaian jalur gunung api, ya, bisa kita lihat di sini. Ini tadi, ya, ini adalah pertemuan lempeng. Ini adalah jalur gunung apinya, yang tadi ini adalah sirkum Mediterania, sedangkan yang ini adalah sirkum Pasifik, ya. Sehingga Indonesia itu dia punya pantai, punya gunung. Nah, dampaknya di sini adanya suhu yang berbeda-beda, ya. Kita bisa bedakan kalau suhu di pantai panas, suhu di gunung dingin, gitu kan. Kemudian ini juga suhu yang di pantai panas, suhu yang di gunung dingin itu berpengaruh terhadap jenis tanaman. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan ada tidaknya mineral, ya, yang dikandung oleh batu-batuan. Kemudian menentukan kepadatan penduduk. Biasanya kan kita bisa lihat kalau wilayah yang padat adalah wilayah yang terletak di wilayah dataran rendah karena
mudah membangun aksesibilitas. Kemudian, referensi untuk memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun sarana fasilitas. Jadi kalau misalkan kita mau membangun sarana fasilitas biar awet, biar aman, itu kan harus diperhitungkan kondisi morfologinya. Oke, selanjutnya ada letak maritim. Kalau letak maritim itu letak yang dilihat dari segi posisi letak laut, ya, di mana Indonesia itu di sebelah timur ada Samudra Pasifik, sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan sebelah barat juga ada Samudra Hindia, di sebelah utara ada Laut Cina Selatan. Ini bisa dilihat ini adalah batas-batas lautnya ya. Misalnya ini adalah negara Indonesia. Ini dilihat dari lautnya ada Samudra Pasifik, nyambung sebelah sini ini Laut Cina Selatan, di sebelah sini ada Samudra Hindia, ya, di sebelah timur juga ada Samudra Pasifik. Oke, dampaknya ya kita bisa mengadakan usaha di bidang pelayaran, di bidang perikanan, adanya kegiatan pelabuhan, dan juga Indonesia juga memiliki peran penting dalam politik dunia ya, terutama di bidang pelayaran. Oke, selanjutnya letak ekonomi dan sosiokultural. Kalau letak ekonomi, kita bisa lihat ya, letak ekonomi Indonesia itu sangat strategis yang terletak di antara benua Asia dan Australia, menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan. Ini ya posisi silangnya. Indonesia, ini secara geografis juga Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ya, efeknya yang pertama yaitu kalau dilihat dari kegiatan ekonomi, Indonesia menjadi pusat lalu lintas perdagangan. Kemudian letak sosiokultural ini dilihat dari karakteristik masyarakatnya, ya, bahwa Indonesia itu terletak di antara dua bangsa ya, bangsa Asia dan Australia, dan bangsa Indonesia itu memiliki kemiripan dengan bangsa Asia, ya. Kemudian selanjutnya perkembangan jalur transportasi. Nah, kalau jalur transportasi yang berkembang di Indonesia, karena Indonesia itu punya lengkap ya, yaitu daratannya ada, lautannya ada, dan jalur udara juga bisa dikembangkan, maka kita bisa lihat ya, jalur transportasi darat. Nah, ini bisa dilihat ini adalah peta jalan, yang merah-merah ini adalah peta jalan. Ini berarti Indonesia yang negara kepulauan ini ya, sudah mengembangkan secara maksimal jalur transportasi darat. Ya, diantaranya dengan banyaknya pemerintah ya membangun akses jalan tol, jalan setapak, terutama ke wilayah-wilayah yang ada di pelosok kepulauan. Ya, di mana jalan juga ada jalan raya provinsi, jalan raya bebas hambatan, itu jalan tol ya. Kemudian jalur transportasi udara, kita juga bisa lihat di sini ya bahwa Indonesia sudah punya banyak bandara. Bandara ini yang garis-garis merah ini adalah rute penerbangan ya, di mana Indonesia sudah ada bandara ya, 124 kota di wilayah Indonesia dengan 14 maskapai penerbangan. Kemudian, nah ini jalur pelayaran laut dan potensi sumber daya laut di Indonesia. Nah, kita bisa lihat Indonesia kan negara kepulauan, maka Indonesia harus memaksimalkan transportasi di bidang pelayaran. Nah, ini untuk akses dari pulau satu ke pulau lainnya, Indonesia membentuk alur pelayaran di Indonesia ya. Di antaranya lihat, ini dari Selat Malaka ini ya, ini ada ALKI. ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. ALKI 1, lihat ke sini, sampai ke Selat Sunda. Kemudian ini dari Selat Sulawesi, ini jalur pelayaran ya, ini adalah jalur pelabuhan. Ya, ini ALKI 2 dan ada ALKI 3 di Indonesia bagian timur. Di sini ALKI 3 itu ada yang rutenya A, ini ke daerah Nusa Tenggara Barat, Flores, dan ke Kepulauan Maluku. Ya, itu adalah jalur pelayaran. Jadi bisa kita lihat ya di sini alur kepulauan Indonesia itu merupakan konsensus. Ini ditetapkan pada peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2002 dengan membagi wilayah Indonesia untuk dilewati oleh 3 jalur
alki. Alki itu tadi apa? Alur Kepulauan Laut Indonesia. Yaitu alki 1 tadi ya. Ada melewati Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. Yang ini tadi ya. Kemudian ada alki 2 dan ada alki 3. Dan yang terakhir itu adalah tentang potensi dan pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Pastinya kita harus memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sumber daya laut yang berpotensi tinggi, ya. Itu Indonesia berpotensi di bidang pariwisata, terutama di bidang wisata bahari, ya. Kemudian Indonesia juga berpotensi di bidang perikanan, ya. Terbukti bahwa Indonesia menghasilkan tangkapan jenis ikan yang dihasilkan, yaitu ada ikan cakalang, ikan pari, tongkol, tuna, udang, teripang, dan lain-lain. Kemudian Indonesia juga memiliki potensi di bidang pertambangan lepas pantai, ya. Ya, salah satunya yang sudah dimanfaatkan adalah pertambangan minyak bumi di Laut Jawa. Oke, berikut tadi itu adalah pemaparan mengenai potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia, ya. Baiklah, semangat terus belajarnya, ya. Kita akan lanjut lagi di pemaparan selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.